Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Ainul Yakin dari jurusan Hukum Tata Negara A semester 6 ingin mempresentasikan video tentang definisi pajak, hukum pajak, dan implementasinya. Yang mana video ini saya tujukan untuk memenuhi ujian akhir semester atau UAS di mata kuliah hukum pajak. Ya, saya mulai pertama itu dari pengertian pajak. Pajak sendiri didefinisikan secara umum sebagai pungutan wajib yang harus dibayar oleh penduduk kepada pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga jual, harga beli, dan sebagainya. Pajak juga bisa diartikan sebagai iuran kepada negara yang terhutang oleh yang wajib pajak atau rakyat kepada pemerintah negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan tidak mendapatkan prestasi atau balas jasa secara langsung. Jadi ketika orang membayar pajak itu tidak serta-merta langsung bayar dan mendapatkan imbalannya langsung, melainkan pajak itu dikolektifkan lalu diolah lagi oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat bersama. Lalu masuk ke nomor 2, yaitu hukum pajak. Hukum pajak sendiri didefinisikan secara umum sebagai kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan negara sebagai fiskus dan rakyat sebagai pembayar pajak itu sendiri. Di Indonesia sendiri itu pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perpajakan. Nah, hukum pajak sendiri ini terbagi menjadi dua, seperti hukum-hukum lainnya, hukum pidana, perdata, dan sebagainya. Terdapat hukum materialnya dan hukum formilnya. Nah, hukum materialnya ini sendiri diartikan sebagai kaidah atau ketentuan-ketentuan umum yang berhubungan dengan isi dari peraturan itu sendiri. Nah, sedangkan materialnya itu kaidah atau ketentuan-ketentuan umum yang berkenaan dengan tata cara isi itu dilaksanakan. Seperti halnya pada misal hukum pidana itu kan terdapat KUHP-nya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, itu sebagai material. Sedangkan KUHP-nya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu sebagai formilnya. Sama dengan hukum pajak seperti itu. Nah, seperti yang tidak dijelaskan tadi, material itu membahas isinya yang berupa subjek, objek, atau tarif dari pajak itu sendiri. Contohnya itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang PPH atau pajak penghasilan, dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB, pajak bumi dan bangunan. Adapun hukum formil hukum pajak itu tata cara bagaimana hukum material itu dilaksanakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai KUHP. Lalu lanjut kepada jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak itu ada 3. Pertama, pajak berdasarkan sifat. Kedua, berdasarkan institusi pemungut pajak. Dan ketiga, berdasarkan objek dan subjek. Yang pertama itu jenis pajak yang bersifat langsung dan tidak langsung. Contohnya langsung itu PBB, dan tidak langsung itu contohnya pajak barang mewah atau barang mahal dan sebagainya. Dan juga ada pajak yang berdasarkan institusi pemungut yang dibagi menjadi 2, yaitu sebagai lokal dan pusat. Yang lokal itu pemerintah daerah tingkat 1 atau daerah tingkat 2 seperti pemerintah kota dan kabupaten. Adapun pusat itu yang langsung ke negara. Contoh yang lokal itu pajak hotel, pajak restoran dan sebagainya. Adapun yang pajak yang bersifat pusat itu contohnya PBB, pajak bumi dan bangunan, yaitu pusat yang mengatur. Dan pajak berdasarkan objek dan subjeknya. Berdasarkan objek itu contohnya seperti pajak yang ada objek langsungnya seperti pajak kendaraan bermotor dan lain-lain. Adapun berdasarkan subjek itu berdasarkan subjek yang benar-benar ada pada masyarakat seperti pajak kekayaan, PPH, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu
implementasi dari hukum pajak. Saya mengambil kasus contoh pada tahun 2000-an, 2006 itu kasus perusahaan AAG atau AG itu yang di Kalimantan itu terbukti bersama 14 perusahaan bawahnya itu melakukan penggelapan pajak dan money laundering atau pencucian uang. Namun kasus ini selesai berdasarkan undang-undang pajak itu sendiri dari pasal 44B yang kurang lebih bunyinya apabila pokok pajak dibayar beserta dendanya, maka kasus itu akan selesai. Nah, dari kasus AAG ini atau Asian Agri Group ini yang bergerak di bidang pertanian dan agrikultur ini, jadi terbukti secara sistematis itu menyelewengkan pajak senilai 2,5 triliun. Akhirnya pihak mereka membayarnya beserta denda sebesar 1,9 triliun dan kasus pun selesai. Sekian presentasi dari saya. Atas kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.